Shalom, sahabat GKI Gendung Indah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam Sapa Malam Gembala. Hari ini Sabtu 29 Agustus 2020. Kita memasuki episode ke-114 dengan menyanyikan Kidung Jemaat 114, Mari Lihatlah Semua. Lagunya, kalau dilihat dari syairnya, itu lagu yang cukup tidak sesuai sebetulnya dengan Natal yang gembira. Syairnya itu sebuah sesuatu yang bertolak belakang dari seharusnya. Ironi demikian. Dikatakan di sini firman namun tanpa kata. Iya, karena firman itu hadir dalam diri manusia. Tuhan namun tanpa hak. Nah ini, seorang Tuhan tapi tidak punya hak. Dia lahir dalam keadaan yang miskin, dalam keadaan sebagai seorang pengembara yang sedang ikut dengan orang tuanya, raja namun tanpa tahta. Tetapi yang luar biasa adalah nur di malam yang gelap, cahaya yang bersinar di malam yang gelap. Jadi dari segala sesuatu yang bertolak belakang itu, tetaplah Yesus merupakan sinar terang di tengah-tengah dunia yang gelap, yang juga menerangi kehidupan kita. Karena itu kita bisa bersukacita di dalam Tuhan. Mari saat ini kita persiapkan diri untuk menyambut nur itu di dalam hati kita melalui firman Tuhan yang akan kita dengarkan. Kita persiapkan diri, mari kita berdoa. Tuhan Allah kami yang di surga, terima kasih kami boleh kembali hadir di dalam Sapa Malam Gembala untuk merendahkan diri di hadapan-Mu, mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Tolong kami sehingga firman yang kami dengar, kami perhatikan menjadi firman yang hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sapa Malam Gembala pada malam hari ini berbicara tentang Paskah yang pertama, yaitu tentang ketetapan Paskah. Kita membaca Keluaran pasal 12 ayat 21 sampai dengan 27. Keluaran pasal 12 ayatnya yang ke-21 sampai dengan ke-27, demikian firman Tuhan. Lalu Musa memanggil semua tua-tua Israel serta berkata kepada mereka, "Pergilah, ambillah kambing domba untuk kaummu dan sembelihlah anak domba Paskah. Kemudian kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkannya dalam darah yang ada dalam sebuah pasu, dan darah itu kamu harus sapukan pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi. Dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya. Apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahi. Kamu harus memegang ini sebagai ketetapan sampai selama-lamanya bagimu dan bagi anak-anakmu. Dan apabila kamu tiba di negeri yang akan diberikan Tuhan kepadamu seperti yang difirmankannya, maka kamu harus pelihara ibadah ini. Dan apabila anak-anakmu berkata kepadamu, apakah artinya ibadah ini? Maka haruslah kamu berkata, itulah korban Paskah bagi Tuhan yang melewati rumah-rumah orang Israel di Mesir ketika ia menulahi orang Mesir, tetapi menyelamatkan rumah-rumah kita. Lalu berlututlah bangsa itu dan sujud menyembah." Kita selesaikan sampai ayat 28. Pergilah orang Israel lalu berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa dan Harun, demikianlah diperbuat mereka. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagialah mereka yang setia mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya di dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Sahabat GKI Gendung Indah, berarti bacaan kita dari Keluaran 12 ayat 21 sampai dengan 28. Sahabat GKI Gendung Indah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, peristiwa Paskah yang pertama, selain merupakan sejarah kehidupan Israel, ada loh fakta-fakta sejarahnya.
namun sekaligus pembelajaran apa? Spiritual bagi seluruh keturunan orang Israel, keturunan Israel. Pelajaran apa? Bahwa Tuhan Allah sudah melawat mereka, bahwa eksodusnya mereka dari bagian tanah Mesir, yaitu Goshen, menuju tanah perjanjian di Kanaan, itu adalah semata-mata karena campur tangan Sang Ilahi, bukan karena upaya manusia Israel sendiri. Gambaran terbesar dari campur tangan Allah itu adalah apa? Paskah. Jadi bukan tulah-tulah. Gambaran terbesarnya justru adalah di Paskah, dengan segala simbol-simbol ritualnya yang tidak cukup hanya diceritakan secara turun-temurun, cuma oral, cuma dari mulut ke mulut, tidak cukup. Tetapi apa? Dihadirkan kembali melalui pelaksanaan simbol-simbolnya, dan dilaksanakan oleh seluruh anggota keluarga. Orang tua menjadi guru bagi anak-anak mereka, harus menjelaskan kenapa kok domba harus sembelih, kenapa kok darahnya harus ditadahi, kenapa harus pakai hisop, diusap-usapkan di tiang pintu dan ambang batas, ya, pintu itu. Ada apa sebetulnya? Orang tua harus menjelaskan peristiwa ini, ya, betapa Tuhan melawat umatnya, ya. Kewajiban kepala rumah tangga menjelaskan makna dari apa yang mereka kerjakan itu. Dan inti yang disampaikan adalah apa? Bahwa Tuhan Allah sendirilah penyelamat Israel, penyelamat mereka. Tuhan Allah lah yang menuntun, Tuhan Allah lah yang membimbing, Tuhan Allah lah yang memberikan kelepasan, Tuhan Allah lah yang memberikan kelegaan. Tuhan Allah lah yang memberikan kemerdekaan serta apa? Tanah perjanjian bagi Israel secara turun-temurun. Cerita Israel apakah berkaitan dengan kita? Ada. Dengan lambang Paskah yang kedua. Nah, itu nanti bisa kita bahas berikutnya. Tapi yang penting adalah untuk saat ini, sahabat-sahabatku, jangan lupa untuk senantiasa memberitakan kasih setia Tuhan kepada orang-orang di sekitar kita, khususnya kepada anak-anak kita, juga kepada suami, kepada istri, kepada orang tua, ya. Tapi sebagai orang tua kita wajib memberitakannya kepada anak-anak kita. Karena apa? Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus adalah panji keselamatan kita. Kita harus memastikan bahwa seluruh anggota keluarga kita menjaganya dengan setia. Perjuangan kita adalah melakukan itu sampai waktunya Tuhan memanggil kita. Tuhan menolong saudara dan saya. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman-Mu ya Tuhan. Tolong kami untuk memahami Engkaulah panji keselamatan kami. Segala sesuatu yang kami alami di dalam kehidupan kami tidak luput dari penyertaan Tuhan. Engkaulah yang menolong kami. Engkaulah yang memberikan damai sejahtera. Ajarlah kami supaya bukan hanya kami yang memiliki damai sejahtera Kristus itu, tetapi juga seluruh anggota keluarga kami, termasuk anak-anak kami. Tolong kami untuk melakukannya dan memberikan teladan kasih Kristus di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari bersama-sama kita mengakhiri Sapa Malam Gembala kita di akhir pekan ini, dan besok kita masih beribadah ya online. Saya tidak tahu dari jemaat mana, mungkin di Beringin ya kalau tidak salah. Baru di awal September kita mulai kebaktian secara secara tatap muka kembali. Mari bersama-sama kita menyanyikan Kidung Jemaat 114. Kita nyanyikan bait yang ketiga. Berilah hati yang
Buat aku jadi baru hidup oleh matimu. Ya, karena Kristus adalah anak domba Allah yang menjadi korban bagi keselamatan kita. Bersyukurlah dan jadikanlah Kristus Tuhanmu yang setia. Sampai jumpa kembali di Senin besok. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara. Amin.